الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu berkaitan masalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, hadza huwa mahallun niza', dan inilah tempat perselisihan atau pertikaian bainar rusuli wa bainal umam, antara para rasul dan para umat-umatnya, yaitu berkaitan masalah apa? Masalah tauhid al-uluhiyah. Ini yang membuat geger atau membuat peperangan, membuat keributan, membuat perselisihan antara para rasul dan juga para umat dan umat-umat mereka. Kenapa demikian? Karena farrusulu yaquluna lil umam, karena para rasul itu mereka berdakwah dan mengatakan kepada umat-umatnya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang mereka tidak mau. Pengennya mereka bagaimana pengennya? Pengennya mereka tuh banyak sesembahan, sehingga dimanapun, kapanpun, saat apapun mereka pengennya apa? Terkadang menyembah si A, terkadang menyembah si B, terkadang menyembah si C dan semisalnya. Itu pengennya mereka, ingin menggandakan atau menduakan ilah. Itu pengennya mereka orang-orang musyrikin. Namun para anbiya wal mursalin yang mereka mendakwakan dakwah tauhid, apa yang mereka perintahkan? Yang mereka perintahkan adalah memurnikan tauhid al-uluhiyah. Kata beliau, walakin musyrikina abau illa al-baqa' ala ibadatil asnam. Namun akan tetapi kaum musyrikin, mereka itu enggan untuk menerima dakwah tauhid tersebut, enggan untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Melainkan pengennya mereka tetap di atas mengibadahi berhala-berhala, tetap di atas keadaan mereka menyembah berhala-berhala. Fal khusumatu bainar rusuli wa bainal umam, maka permusuhan antara para rasul dan antara umat-umat mereka hiya fi tauhidul uluhiyah. Paham ya? Berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah sering kita baca dan sama beliau juga diulang-ulang karena biar nanti tidak tertukar. Karena dakwah al-anbiya wal mursalin dakwah tauhid al-uluhiyah ini. Adapun rububiyah sudah kita bahas ya. Hampir semua kaum musyrikin mereka mengakui bahwasanya tauhid rububiyah, Allah adalah Ar-Raziq, pemberi rezeki, Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata beliau, amma tauhid rububiyah, adapun tauhid ar-rububiyah fa huwa mahallu ijma'i 'indal jami'. Adapun tauhid ar-rububiyah itu ada tempat yang apa? Yang seluruh manusia ijma' sepakat, lam yukhalifu fi, enggak ada mereka yang menyelisihinya. Wa inna ma khalafu fi tauhidul uluhiyah, hanya saja mereka menyelisih berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah, fa huwa mahallun niza'. Maka tauhid uluhiyahnya adalah tempat perselisihan, dalam artian sebagai bahan perselisihan itu ya. Dan permusuhan. Wa huwa alladhi syuri'a min ajlihi al-jihad fi sabilillah. Namun perlu diketahui bahwa tauhid uluhiyah itulah apa? Yang dengannya disyariatkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah, terjadi kesyirikan. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan agar menjadi agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu, perangi. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan sampai keliru dalam memahami. Karena tauhid al-uluhiyah adalah apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah.
mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, nah, fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ila an yashhadu an la ilallah, hingga mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diperangi terus hingga mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Nah, sehingga kita menghukumi seorang dengan secara zahirnya tidak boleh sembarangan. Nah, walaupun mereka berdalilkan dengan kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ketika membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilallah. Tapi apa komentar Rasulullah waktu itu? Kata Usamah bin Zaid bahwasanya Usamah bin Zaid membunuhnya karena apa? Karena orang tersebut takut atau berlindung agar tidak dibunuh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu telah membuka atau membuka hatinya sehingga kamu tahu bahwasanya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut atau karena berlindung di bawahnya, dalam artian agar tidak dibunuh. Nah, seperti itu. Aqatalta ba'da an qala la ilallah, kata Rasulullah, apakah kamu membunuh dia wahai Usamah bin Zaid? Aqataltahu ba'da an qala la ilallah, setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara zahirnya, maka kita hukum secara zahirnya. Adapun kalau seandainya dia menyelisih zahirnya, mungkin murtad, keluar dari agama Islam, itu lain lagi urusannya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berubah atau murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Kata beliau, falau kana Rasul alaihi salatu wasallam yatlub minhum al-iqrar. Dan kalau seandainya Rasulullah alaihi salatu wasallam yatlub, meminta dari mereka al-iqrar bi tauhid rububiyah, untuk mengakui atau menetapkan tauhid ar-rububiyah, ma sara bainahum khusumah, niscaya tidak ada permusuhan. Mereka mudah aja. Mereka kalau diajak, ditanya atau disuruh mengakui bahwasanya Allah Ta'ala yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, mereka langsung jawab, iya benar, itu seperti itu. Namun ketika disuruh beribadah hanya murni untuk Allah Ta'ala, mereka mengatakan apa? La, enggak mau. Nah, kata beliau, falau kana Rasul alaihi salatu wassalam yatlub minhum iqrar bitauhid rububiyyah ma sara bainahum khusumah wala niza'. Ya kan? Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para al-anbiya wal mursalin, ketika mereka mendakwakan kepada umat-umat mereka dengan apa? Untuk mengikrarkan tauhid rububiyah, saya mereka semuanya sepakat setuju kalau mengikrarkan tauhid ar-rububiyah, sehingga apa? Tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi pertikaian. Kenapa? Li'annahum mu'tarifuna bihi. Karena mereka itu sudah meyakini, mengetahui dan mengikrarkan dengan tauhid ar-rububiyah. Namun perlu diketahui ya, sebagaimana yang beliau ulang-ulang di sini, bahwasanya pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah itu belum cukup untuk memasukkan mereka dalam agama Islam. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-'Alamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Sebagaimana mereka dahulu, yaitu orang-orang kafir, mereka menyeru, berdoa kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Siang dan malam atau malam dan siang. Nah, kemudian syarahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala pada sebagian tempat bahwasanya diinginkan di sini bukan kufar Quraisy, tapi orang-orang kufar yang zaman dahulu dari kalangan Nasara dan semisalnya. Nah, seperti itu. Karena orang-orang Nasara mereka beribadah semangat tapi tanpa didasari oleh ilmu ya. Nah, sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, yang dikumpulkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ucapan beliau apa? Bahwasannya an-Nasara ma'a syirkihim lahum ibadatun katsirah. Orang-orang Nasara itu walaupun mereka berbuat syirik, tapi mereka memiliki ibadah-ibadah yang banyak, ritual-ritual yang banyak. Nah, wa ammal yahud, adapun orang-orang Yahud, aqal umam ibadatan wa ab'aduhum 'anil ibadah lillah. Kalau orang-orang Yahud memiliki ilmu, ilmunya banyak, tapi apa? Mereka termasuk umat yang paling sedikit ibadahnya dan paling jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-Yahud. Kalau orang Nasara semangat ibadahnya, ritualnya banyak, tapi tidak didasari dengan ilmu. Sehingga apa? Orang Nasara masuk dalam
barisan al-maghdubun. Ya, orang yang nama atau orang yang dhalin, yang sesat. Yang sesat kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Kemudian orang Yahud adalah orang yang maghdubun, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berilmu tapi tidak mau beramal. Nauzubillah ya. Adapun kaum muslimun, al-mu'minun, yang pada hakikatnya seharusnya mereka jauh lebih beda daripada al-Yahud wa Nasara, yaitu apa? Berilmu dan beramal. Nah, beramal dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan amalan, seperti itu. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza amrun tsanin min sya'nil musyrikin. Dan ini adalah perkara yang kedua dari keadaan kaum musyrikin. Kama annahum ya'tarifuna bitauhid rububiyyah, sebagaimana bahwasannya mereka mengakui, meyakini dengan tauhid ar-rububiyyah, fahum aidan ya'budunallah fayad'unah. Bersamaan dengan itu mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga berdoa kepadanya. Wa yahujjuna ilal bait, dan mereka juga melakukan haji ke Baitullahil Haram. Wa ya'tamirun, bahkan mereka umrah. Wa yatasaddaqun, dan bahkan mereka bersedekah. Wa ya'budunallah, dan mereka beribadah kepada Allah bi anwa'in minal ibadah, dari berbagai macam ibadah. Ingat, itu yang pertama ya, tapi lakinnahum ini. Jangan sampai keliru memahaminya. Jadi walaupun orang-orang musyrikin mereka itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berhaji, berumrah, kemudian bersedekah dan beribadah kepada Allah, tapi kata beliau, lakinnahum yakhlitunaha bisyirki. Ya, hati ini. Tapi mereka bersamaan dengan itu semuanya, mereka menyampur baurkan dengan kesyirikan, dicampur baur. Beribadah kepada Allah plus itu katanya, beribadah juga kepada yang lainnya. Itu yang membikin apa? Membikin hancur amalan yang pertama. Nah, syirik akbar kan? Karena syirik akbar, habita jamil amal. Karena syirik akbar itu apa? Menghapuskan seluruh amalan. Nah, ini kata beliau, lakinnahum yakhlitunaha atau yakhlutunaha bisyirki. Mereka mencampur baurkan dengan kesyirikan. Bihaitsu ya'budunallah wa ya'buduna ghairah. Dari sisi mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah taala sudah menjanjikan bagi orang-orang yang mereka tidak mencampur baurkan ibadah mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan, apa yang dijamin kepada Allah taala untuk mereka? Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan di dunia dan di akhiratnya. Dan dia termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur baurkan keimanan mereka dengan az-zulm, itu asyirk, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka mendapatkan keamanan di dunia dan di akhiratnya. Di dunia diberi keamanan, diselamatkan dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia. Perkara-perkara yang membahayakan dia. Nanti di akhirat dia juga diberi keamanan dari api neraka. Diberi keamanan agar tidak masuk dalam neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Paham itu ya? Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Walam yakhlitu, yang mereka tidak mencampur baurkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezalimannya, dengan kesyirikan. Kata beliau, wa hadza la yanfa'uhum syai'a. Yang demikian seperti ini, perhatikan ya, berangkat haji, saatnya umrah, bersedekah, beribadah kepada Allah, salat siang dan malam, salat tepat waktu, tapi di sisi lain apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, datang ke kuburan, menyembah berhala, menyembah patung. Li'anna syirka yubtilu ibadatahum. Dikarenakan kesyirikan, syirik akbar itu menghapuskan, membatalkan, menghancurkan ibadah mereka. Fal ibadatu la tanfa' illa ma'al ikhlas, maka ibadah itu tidak ada manfaatnya kecuali bersama ikhlas. Walihada yaqul jalla wa ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah taala dengan sesuatu apapun. Perhatikan, di dalam ayat tersebut ada lafaz syai'an. Syai'an ini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya nakirah. Sedangkan nakirah kalau jatuh setelah apa?
setelah kata yang ada nahi sebelumnya atau nafi, maka tufidul umum. An-nakirah fi siyaqin nahi awin nafi tufidul umum, memberikan faedah umum, mencakup segala sesuatu. Berarti bagaimana cara mengartikannya? Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an, dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak dengan malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Semuanya enggak boleh dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan syai'an maknanya umum ya. Naam, karena sebelumnya ada nahi. Mana? Wala tusyriku. Itu la nahi. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya kata beliau, wa qala subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Perhatikan. Maka barang siapa yang hendak dia mengharapkan, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan, pertemuan, ingin berjumpa dengan Rabbnya, apa syaratnya? Pertama, falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Wal amal la yakun salihan illa bittiba'i sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Yang pertama apa? Hendaklah dia beramal amalan saleh. Sedangkan amalan saleh itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan ittiba', dengan mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nah, yang kedua, dan dia tidak berbuat syirik dengan seorang pun untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadahnya. Dan dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Nah, ahadan juga nakirah ini ya, dengan seorang pun. Nah, nakirah kemudian sebelumnya apa? Ada penafian, la yusyrik. Nah, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik. Nah, dan hendaklah dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Dengan seorang pun, dalam artian siapapun orangnya tidak diperbolehkan dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi dua syarat ya. Syaratnya apa? Pertama, amalan salih. Amalan salih. Yang mana amalan tersebut apa? Tidak dikatakan salih, tidak dikatakan bagus amalannya kecuali dengan ittiba'. Nah, seperti itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, yaitu ada musyrik, tidak adanya kesyirikan. Kata beliau, maktasara ala qawlihi falyamal amalan shalihan. Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan ucapannya falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Kenapa? Bala budda an yatajannab syirk, dan bahkan harus dia itu menjauhi daripada kesyirikan. Kalau amalan saleh ya, perhatikan. Kalau amalan saleh, amalan yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, tapi ketika dikerjakan dengan apa? Kesyirikan, dengan sum'ah, dengan riya, amalan tersebut tertolak gitu loh. Maksudnya itu. Sehingga harus diiringi dengan apa? Diiringi harus menjauhi kesyirikan. Biar nanti apa? Murni ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana lam yatajannab syirk, maka apabila orang tersebut tidak menjauhi kesyirikan, walau kana ya'mal a'malan katsirah, walaupun dia beramal amalan yang banyak, walau kana ya'mal a'malan katsiratan, walaupun dia beramal dengan amalan yang banyak, fa innaha, maka sungguhnya, fa innaha tubtil wala tanfa, maka sungguhnya amalan tersebut justru apa? Tidak diterima atau batal amalannya dan tidak bisa memberikan manfaat. Nah, paham ya? Seperti itu. Kemudian berikutnya, kata beliau, fal musyrikuna kana 'indahum ibadatillah. Kaum musyrikin waktu itu, di sisi mereka memiliki apa? Peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala, banyak peribadahan yang mereka lakukan. Wa hiya min baqaya din Ibrahim, yang mana itu ada sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Fakanu fil bidayah, dahulu awal-awal mulanya, ala dini Ibrahim, berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Sudah kita lalui awal-awal itu ya. Siapa itu? Salah satu raja daripada raja-raja Arab, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai itu. Nah, sebutan di sini ya. Walakin lamma jaa Amr ibn Luhai al-Khuzai, namun ketika datang dahulu awal mulanya, mereka masih agak bagus gitu ya istilahnya. Karena mereka berada di awal mulanya masih berada di atas agama Ibrahim. Kemudian datanglah seorang yang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, ghayyara dinahum, mengubah agama mereka. Wa adkhala fihi syirk, kemudian masukkan dalamnya
kesyirikan. Nah, itu. Kata beliau, lakin baqiyat baqaya min dini Ibrahim indahum wa hum musyrikun. Akan tetapi masih tersisa sisa-sisa dari agama Ibrahim alaihissalam di sisi mereka dalam keadaan mereka berbuat syirik. Fahum yad'una Allah khususan, maka mereka masih apa? Masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khususan, terkhususkan idza waqa'a fi syiddah, terjadi di waktu apa? Syiddah, di waktu genting atau susah. Jadi di waktu genting, waktu susah, contohnya di lautan gitu, tengah lautan, mereka benar-benar berdoa dan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau sudah sampai daratan bagaimana? Kalau sudah sampai daratan, mereka bangga, senang dan bahkan apa? Berbuat syirik kembali. Itu. Fa idahum yusyrikun. Jadi ketika sampai daratan mereka apa? Berbuat syirik kembali. Itu musyrikin zaman dahulu ya. Berbeda dengan musyrikin zaman sekarang. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir kitab Qawaidul Arba' itu apa? Orang-orang musyrikin zaman sekarang itu apa? Syirkuhum fi syiddah war rakha. Syirkuhum fi syiddah wa bir rakha. Kesyirikan mereka di waktu genting, waktu sedih dan juga di waktu tenang. Waktu senang juga berbuat syirik, di waktu sedih pun juga berbuat syirik. Double gitu ya. Jadi lebih parah keadaannya. Lebih dahsyat dan lebih parah keadaannya dibanding kaum musyrikin zaman dahulu. Kata beliau, fa innahum yukhlisuna du'a lillah, maka sesungguhnya mereka waktu itu masih mengikhlaskan doanya untuk murni untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatrukuna du'a al-asnam, dan mereka meninggalkan menyeru berdoa kepada berhala-berhala. Li'annaha la tanfa' fi hadzal mauqif, dikarenakan mereka yakin dan paham bahwasanya tidak ada manfaatnya di waktu yang seperti ini. Di waktu yang mereka lagi di atas kegentingan atau kesusahan. Wala tanjiduhum fi waqti syiddah, dan itu semuanya tidak mereka seru di waktu yang genting, di waktu yang susah, di waktu yang menyedihkan. Mereka enggak menyuruh berhala-berhala mereka. Faqala subhanahu wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila telah menimpa pada mereka sebuah bahaya di tengah lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka sesatlah sesembahan-sembahan atau berhala-berhala yang mereka seru, atau yang kalian seru, yang kalian mintai, illa iya. Sesembahan-sembahan yang mereka mintai, yang mereka berdoa padanya itu sesat sudah. Dalam artian enggak bisa memberikan apa-apa. Illa iya, kecuali Dia itu Allah Subhanahu wa taala. Satu tok. Falamma najjakum, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka ilal bar, di daratan, a'radtum, kemudian kalian tiba-tiba berpaling. Wa kana al-insanu kafura, dan manusia memang benar-benar kufur, sudah diberikan kenikmatan, diselamatkan, tapi begitu sampai daratan langsung berbuat kesyirikan, kekufuran yang sangat besar itu ya. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahud-din. Maka dan ketika ghasyiyahum mawjun, ketika telah menutupi mereka mawj adalah ombak. Ketika di tengah lautan ombaknya besar, kadzulali seperti gunung ya. Dzulal kal jibal seperti gunung, ombak yang sangat besar seperti gunung. Mereka ketakutan. Akhirnya apa? Da'allahu mukhlishina lahuddin. Waktu itu maka mereka di tengah lautan yang diterpa dengan ombak yang sangat besar itu, samping kanan samping kirinya, apa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuknya. Bayangkan ini. Falamma naddahum ilal barri wa minhum muqtasid. Kemudian ketika Allah Ta'ala selamatkan mereka di daratan, maka di antara mereka masih ada yang berbuat zalim, berbuat kezaliman, dalam artian kezaliman berbuat kesyirikan. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang yang pengkhianat dan juga orang yang tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafur ini sighah mubalaghah ya. Ala wazan fa'ul, timbangan fa'ul menunjukkan benar-benar mereka itu kufur nikmat, diberi malah tidak bersyukur itu ya. Na'udzubillah. Fal ibadatu idza khalataha syirkun takunu batilatan. Maka ibadah-ibadah ketika tercampur ibadah kesyirikan, maka ibadah tersebut menjadi batil, rusak. Falladzina yad'una al-islam al-an, maka orang-orang yang mereka meninggalkan agama Islam sekarang, atau yad'una al-islam, mereka mengaku diri mereka adalah Islam. Paham ya? Mengaku dirinya beragama Islam.
Islam KTP itu misalnya, dalam KTP tulisannya Islam, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah zakat, padahal dia mampu untuk haji contohnya. Nah, wa yusalluna yasumun, ya kan? Mereka sholat, mereka puasa, wa yahujjun. Nah, dan mereka juga berhaji. Nah, mengaku Islam tapi ya. Walakinnahum yad'un al-Husain wal Badawi wa Abdul Qadir Jilani wa haula'i misal musyrikin al-awwalin. Tapi di samping itu mereka malah menyeru berdoa kepada siapa? Kepada Husain. Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib. Seperti orang Syiah itu mereka menyeru Husain, ya Husainah katanya. Seperti itu. Nauzubillah ya. Wal Badawi, tokoh orang sufi juga. Wa Abdul Qadir Jilani, na'am, yang mereka agung-agungkan. Haula'i mithal musyrikin al-awwalin, mereka seperti kaum musyrikin zaman dahulu. Tapi ingat-ingat, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu mesti apa? Masih milih-milih. Dalam artian milih-milih itu bagaimana? Memilih-milih orang yang akan dimintai atau jadikan wasithah perantara. Enggak sembarang orang. Tapi kalau zaman sekarang, orang zaman sekarang mereka enggak milih-milih, walaupun kelihatannya orangnya orang jahat tapi pakaiannya pakaian muslim contohnya, dimintai. Nah, berpakaian compang-camping dikit, ya kelihatannya pakaiannya kumuh, maka banyak debunya dianggap wali. Nah, seperti itu. Naudzubillah ya. Sebagian mereka enggak milih, tapi kalau zaman dahulu masih milih. Dan itu pun apa? Tidak diperbolehkan juga. Dan orang musyrikin zaman dahulu apa? Mereka berbuat syirik ketika syiddah. Ketika syiddah saja, ketika genting, ya, atau ketika susah. Adapun ketika mereka itu berbuat syirik ketika senang, ketika bangga, ketika sudah mendapatkan kemenangan contohnya. Tapi ketika genting, ketika syiddah, mereka berbuat apa? Nah, mereka mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa ikhlas ya. Itu musyrikin zaman dahulu. Jadi mereka berbuat kesyirikan, berbuat apa? Kesyirikan mereka ketika rokok saja, ketika senang, tenang, bahagia itu. Tapi ketika syiddah, ketika genting, ketika susah, mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum musyrikin zaman sekarang firraqa wa syiddah. Ketika waktu tenang, waktu bahagia, waktu senang juga berbuat syirik, ketika syiddah pun juga berbuat kesyirikan. Nauzubillah ya, seperti itu. Naam, dikit lagi kata beliau, fal musyrikuna yata'abbaduna lillah. Kaum musyrikin mereka beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum yad'una Lat. Ini, tapi mereka berdoa kepada Lat. Siapa Lat ini? Al-Lat. Ini kalau ditasydid Al-Latta itu kembali kepada apa? Kepada rajulun saleh. Laki-laki saleh yang waktu itu apa? Yang waktu itu seringnya tiap hari membuat adonan. Adonan dibagikan kepada jamaah haji waktu itu. Untuk agar dimakan cara jamaah haji. Ini kalau bacanya apa? Al-Latta. Kalau tasydid Al-Latta, ya itu kalau tasydid seperti itu apa? Dia adalah kembali kemana? Isim fa'il. Nah, lat saya lutu. Jadi laki-laki soleh yang waktu itu membuat adonan tepung dicampur dengan sedikit minyak gitu. Nah, kemudian dibagikan jamaah haji untuk agar dimakan itu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab ini. Kasyufat. Beliau juga punya syarah ya, bisa dilihat sana. Nah, kemudian ketika rajulun saleh ini mati, meninggal, baru mereka mengelilingi kuburannya. Akhirnya lama-lama disembah kuburannya. Ini kalau bacanya apa? Al-Latta. Nah, paham ya? Al-Latu. Nah, itu tasydid. Tapi kalau bacanya biasa, Al-Latta biasa ini kembali ke bangunan. Bangunan yang di atasnya itu, bangunan yang di atas itu yang disembah itu, kembali ke bangunannya ya. Tapi kalau tasydid Al-Latta kembali ke isim fa'il, orangnya yang sudah meninggal. Kemudian Uzza sama berhala. Dalam artian yang mereka agung-agungkan wa Manat tsalitsatul ukhra. Dan yang ketiganya apa? Manahin. Tapi tiga-tiganya ini ketika Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat dihancurkan tiga-tiganya. Siapa dulu yang menghancurkan? Pernah kita lewati dalam kitab Qawaidul Arba. Yang menghancurkan Lat siapa? Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah mengutus siapa? Al-Mughirah ibn Syu'bah sama Abu Sufyan ibn Harb. Nah, Abu Sufyan namanya Sakhar ya, Sakhar ibn Harb. Nah, itu. Jadi Abu Sufyan ibn Harb ini memiliki saudari perempuan. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab itu. Ummu Jamil Arwa bintu Harb. Nah, itu. Ketika itu Rasulullah mengutus dua orang ini, ya, dua sahabat ini siapa? Al-Mughirah ibn Syu'bah sama Abu Sufyan ibn Harb. Mengutus agar mereka pergi ke daerah Taif untuk menghancurkan Lat ini.
mengaturkan berhala ini. Nah, berhala yang mereka agungkan, Lat. Kemudian Uzza juga dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Rasulullah mengirim Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid yang diutus Rasulullah untuk menghancurkan Uzza. Kemudian mana juga dihancurkan siapa? Dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semuanya itu diutus Rasulullah untuk menghancurkan Al-Lat wal Uzza wal Manah karena tiga ini berhala yang besar waktu itu. Berhala besar mereka agungkan. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab beliau, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad. Nah, tentang siapa yang menghancurkan kemudian bagaimana kisahnya. Kemudian wala yaqulun, dan mereka tidak mengatakan inna hadi arbabun. Mereka tidak mengatakan ini adalah rabb-rabb, bal yaqulun hadi tuqarribuna 'ala Allah zulfa. Ini syubhatnya mereka. Nah, kami tidak mengatakan ini rabb-rabb kok. Cuman kami mengatakan bahwasanya apa? Berhala-berhala ini, Lat, Uzza, Manah ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan katanya. Nuridu minha zulfa katanya. Yang kami inginkan harinya itu zulfa. Apa zulfa? Kedekatan yang sangat dekat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrub ilallah, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya wasaitu, bahwasanya mereka Al-Lat wal Uzza wal Manah itu sekedar wasait, perantara-perantara, wasyufa'a, dan para pemberi syafaat bainana wa bainallah, antara kami dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ini kadzab ya. Ini syubhatnya mereka, teman kadzab ya. Kenapa kadzab? Karena mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Fa idza sa'alaka 'ibadi anni", ya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun." Naam, "Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Itu. Ya, apabila hamba-hambaku tanya kepada diriku tentang diriku, katakanlah aku dekat. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doa untuk kalian itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Mereka kadzdzab, para pendusta, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.